banyaknya orang yang murtad dengan kembali ke agama nenek moyang mereka. Nah, dan banyaknya orang-orang yang membangkang, tidak mau membayar zakat, dan yang paling mengenaskan adalah adanya Musailamah sebagai tokoh yang mengaku sebagai nabi dengan mengubah surat Al-Fil untuk menandingi Al-Quran. Nah, namun dengan persoalan-persoalan tersebut itu berhasil diselesaikan oleh sahabat Abu Bakar dengan cara memerangi pembangkang tersebut dan berhasil mengembalikan mereka ke jalan Islam dalam waktu yang sangat singkat. Nah, mengingat sahabat Abu Bakar hanya menjadi khalifah dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 2 tahun saja, dari mulai 632 sampai 634 Masehi. Nah, terkait dengan nabi palsu, konon pengikut Musailamah itu mencapai 40.000 orang yang terdiri dari suku Tayyi, Asad, Hulaiha, dan Banu Hanifah. Nah, sehingga Abu Bakar itu mengutus Khalid bin Walid untuk berangkat memerangi mereka, tepatnya itu di Yamamah. Nah, kemudian masyhur dengan istilah perang Yamamah. Nah, dalam perang inilah teramat banyak para penghafal Al-Quran yang berguguran syahid. Nah, cerita lebih lengkapnya lagi bisa dibaca dalam buku The Histories of Arab karya Philip K. Hitti halaman 175 sampai 177. Nah, disebabkannya peristiwa Yamamah tersebut, sahabat Umar itu merasa khawatir tentang kondisi dan nasib Al-Quran. Nah, di masa yang akan datang, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, sebelum pada akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran itu berguguran di medan perang yang lain. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Zaid bin Sabit wafat 45 Hijriah mengatakan, saya diutus oleh Abu Bakar untuk ikut memerangi penduduk Yamamah. Lalu tiba-tiba Umar datang dan berkata, sungguh perang Yamamah begitu berat bagi para penghafal Al-Quran. Saya khawatir nanti korban berjatuhan hingga menyebabkan Al-Quran hilang dengan wafatnya para penghafal Al-Quran. Nah, saya punya inisiatif agar engkau berkenan mengumpulkan Al-Quran. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Jawab Abu Bakar merasa keberatan. Demi Allah, ini adalah suatu keniscayaan yang baik. Umar mencoba meyakinkan Abu Bakar. Nah, berkali-kali Umar mencoba meyakinkan hal itu, lalu Allah telah melapangkan dadaku dengan menerima inisiatif Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, jelas Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu menyampaikan hal itu kepada Zaid dengan mengatakan, sungguh engkau adalah lelaki yang luar biasa, sebab engkau pernah menulis Al-Quran untuk baginda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari, bab Kitabu Fadaili Al-Quran. Nah, sang penulis mushaf itu adalah Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit terkenal dengan kepiawaiannya dalam hal menulis, sehingga di masa Abu Bakar dan Utsman kelak ia tetap ditugaskan untuk menulis mushaf. Nah, di antara kecakapannya itu ia merupakan seorang yang hafal Al-Quran. Ia juga masih muda yang prigel, hafalannya sangat kuat, logikanya dan kreativitasnya yang berjalan tenang dan tidak suka bergegas-gegas, sekaligus banyak kerjanya. Nah, semua sifat itulah yang dimiliki seorang Zaid bin Thabit. Nah, karena kecakapannya tersebut, ia membuat metode dan mengumpulkan mushaf dengan memberikan syarat sebuah ayat Al-Quran itu harus disaksikan minimal 2 orang sahabat. Nah, sekaligus tidak hanya mengandalkan hafalan para sahabat saja, melainkan terdapat bukti tertulis yang ditulis di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika 2 syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak akan menulis dan memasukkan ayat tersebut ke dalam bagian Al-Quran. Nah, sehingga
sehingga pada ujungnya itu ia menemukan ayat terakhir surat At-Taubah. Nah, kedua ayat tersebut itu hanya disaksikan oleh Abu Huzaimah Al-Ansori seorang. Nah, tidak ada sahabat lain yang memberikan kesaksiannya. Nah, dua ayat tersebut itu tak kunjung dimasukkan oleh Zaid ke dalam mushaf. Nah, sampai pada akhirnya terdapat dua sahabat lain yang datang kepadanya memberikan kesaksian, yakni Abdullah bin Zubair dan Umar bin Khattab. Nah, pengumpulan mushaf ini tidak memakan waktu lama, yakni sekitar 1 tahun saja di era Khalifah Abu Bakar. Nah, kira-kira di akhir tahun 11 Hijriah atau awal tahun 12 Hijriah, pengumpulan mushaf ini selesai dilaksanakan pada bulan Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Nah, sahabat Abu Bakar itu wafat. Kumpulan mushaf tersebut kemudian pindah tangan ke pangkuan sahabat Umar bin Khattab. Nah, lalu Sayyidatina Hafsah itu istri Rasulullah SAW. Nah, dari mushaf yang dibawa oleh Hafsah itulah yang kelak dijadikan sumber primer oleh Utsman dalam mengandalkan mushaf Al-Quran. Nah, disebut Khulafaur Rasyidin itu kenapa hanya 4 orang? Nah, saya akan menjawab pertanyaan kedua ini. Nah, kenapa jumlahnya hanya 4 orang? Karena mereka itu mempunyai keistimewaan khusus yang lebih dari yang lain. Nah, meskipun yang setelahnya juga sahabat, tapi tidak memiliki keistimewaan seperti yang mereka miliki. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa mereka itu yang 4 itulah yang disebut sebagai Al-Khulafaur Rasyidin yang mendapat hidayah Nabi SAW. Katakan dalam hadis beliau yang artinya, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin setelahku, gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Nah, Nabi juga bersabda, kekhalifahan setelahku adalah 30 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan sanadnya hasan. Nah, maka lahir dari kekhalifahan adalah Ali radhiyallahu anhu. Nah, demikian dikatakan oleh penulis Ibnu Qudamah. Nah, seolah-olah itu beliau SAW menjadikan kekhalifahan Al-Hasan mengikuti ayahnya atau tidak, beliau hitung dikarenakan beliau mengalah dan melepaskannya. Nah, yang pertama itu ada kekhalifahan Abu Bakar Rasyidin. Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, radhiyallahu anhu 2 tahun 3 bulan dan 9 hari sejak 13 Rabiul Awal sampai 11 Hijriah hingga 22 Jumadil akhir 13 Hijriah. Nah, kekhalifahan yang kedua itu Umar radhiyallahu anhu 10 tahun 6 bulan 3 hari. Nah, sejak 23 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah hingga 26 Zulhijjah 23 Hijriah. Nah, selanjutnya kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu 12 tahun kurang 12 hari sejak 1 Muharram tahun 24 Hijriah 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Nah, ya, selanjutnya itu ada kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu 4 tahun 9 bulan sejak bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah hingga 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, sehingga masa kekhalifahan mereka itu berempat adalah 29 tahun 6 bulan 4 hari. Nah, lalu Hasan itu dibayat setelah ayah beliau wafat. Kemudian pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah rahimahullah, dan dengan itu nampaklah kebenaran berita Nabi SAW dalam sabda beliau yang artinya kekhalifahan setelahku adalah 30 tahun, kemudian setelahnya adalah kerajaan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, oleh karena itu maka Muawiyah radhiyallahu anhu walaupun sahabat namun tidak disebut Khulafaur Rasyidin atau bahkan tidak disebut sebagai khalifah, lebih tepatnya beliau adalah disebut raja. Ibnu
tidak disebut khalifah berdasarkan hadis dari sahabat Safinah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kekhalifahan setelahku 30 tahun, kemudian setelahnya adalah kerajaan yang sangat menggigit. Nah, namun demikian Muawiyah itu radhiyallahu anhu adalah raja terbaik di muka bumi pada umat ini selamanya. Nah, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu dari Maya Sari. Beliau bertanya, setelah Rasulullah SAW wafat, itu muncul nabi palsu. Nah, apa latar belakangnya munculnya nabi palsu? Nah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Belumlah kabar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar di penjuru Arab, fitnah munculnya nabi palsu sudah tampak berkobar. Nah, bahkan hal ini itu terjadi di wilayah dengan ragam dan sebab yang berbeda. Para nabi palsu ini ingin turut mendapatkan pamor dari keberhasilan dakwah Islam di Hijaz. Sebagian mereka telah mengatakan kenabiannya sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fenomena nabi palsu ini diantara mereka yang mengaku nabi adalah Al-Aswad Al-Unsi di Yaman, Musailimah Al-Kazzab di Bani Hanifah, daerah Yamamah, ada Tulaiha di Bani Asad, Hijah At-Tamimiyah, seorang wanita dari Bani Tamim. Nah, dan Luqaid di Oman. Yaman merupakan tempat yang paling bergejolak dibanding wilayah jazirah lainnya. Nah, wilayah Yamamah telah mempersiapkan pemberontakan terhadap Madinah di fase akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tahu perkembangan situasi di jazirah kala itu dan tidak tinggal diam atas makar yang mereka rencanakan. Nah, namun beliau itu tidak menjadikan kabilah besar Yamamah ini sebagai fokus utamanya. Malahan ancaman Romawi di wilayah utara lah yang menjadi konsentrasi beliau. Nabi menyiapkan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu menuju pinggiran Balqa, markas Romawi di daerah Palestina. Nah, beliau itu yakin kalau umat Islam itu bisa menang di sini. Nah, posisi mereka itu akan semakin kuat di seantero Jazirah Arab. Nah, semakin berwibawa di hadapan sejumlah kabilah. Nah, untuk apa? Karena pasukan Usama itu akan melewati berbagai kabilah Jazirah Arab. Nah, kabilah-kabilah yang murtad atau berencana murtad dan menyerang Madinah. Nah, pasukan Usama itu memberikan kekuatan emosional pada Madinah yang baru saja ditinggal pimpinan utamanya. Nah, dan pasukan ini memberikan tekanan psikologis terhadap Yaman dan selainnya. Dan di masa berikutnya kita dapat mengetahui kecerdasan politik dan strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para nabi palsu itu telah bersiap mengumandangkan klaim dusta mereka. Nah, mereka itu cari waktu yang tepat dan suasana yang tenang dan nyaman agar pengakuan mereka itu bisa mendapat perhatian lebih. Nah, bersamaan dengan kepalsuan mereka, tak seorang pun dari mereka yang mengingkari sahnya kenabian Muhammad SAW. Mereka itu hanya ingin menyamakan diri mereka dengan beliau. Muhammad adalah nabi, kami juga nabi yang diutus kepada kaum kami sebagaimana Muhammad diutus untuk kaumnya. Nah, di sini ada beberapa sebab munculnya nabi palsu, diantaranya itu sebab dan motifnya itu orang-orang yang mengaku nabi itu yang pertama adalah daerah-daerah tempat munculnya nabi palsu itu adalah daerah yang padat penduduk sehingga penduduk mereka itu banyak. Nah, ditambah lagi wilayah mereka itu dekat dengan wilayah Romawi dan Persia. Nah, sehingga sokongan dari dua negara adidaya ini bisa membuat mereka percaya diri untuk menghadapi Madinah. Yang kedua, para nabi palsu ini mengandalkan kultur asyabiyah atau fanatik suku
Nah, khususnya itu antara orang-orang Yaman dan Muzar yang sedang berkonflik dan juga persaingan antara Rabiah dan Mudahar. Ketiga itu ada hasad dan persaingan kabilah. Nah, ini adalah alasan utama pemurtadan yang terjadi di Jazirah Arab. Nah, setelah wafatnya Nabi, mereka itu mengaku sebagai Nabi karena mereka itu ingin pamor Kamilah itu mereka lebih meninggi. Nah, mereka itu telah melihat keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan Islam. Nah, bagaimana tampaknya pada kedudukan Quraisy di Jazirah Arab setelah beliau wafat. Nah, hal ini menimbulkan hasad pada kabilah-kabilah Arab lainnya. Mereka juga ingin agar kabilah mereka terpuji, terpandang lantaran salah satu di antara mereka itu menjadi nabi. Nah, keempat itu karena hasratnya ingin menjadi pemimpin. Nah, banyak pemuka kabilah itu menginginkan kedudukan dan kehormatan di tengah masyarakat mereka. Nah, sehingga itu mereka ingin serupa dengan Nabi SAW untuk mewujudkan syahwat kepemimpinan mereka. Nah, di antara cara yang mereka lakukan adalah dengan mengaku menerima wahyu seperti Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang kelima, menandingi popularitas kota Mekah yang memiliki Ka'bah. Nah, para nabi palsu berusaha agar wilayah mereka itu bisa menandingi Mekah dengan Baitul Haramnya. Seperti Musailimah Al-Kadzab, ia membuat sebuah tempat suci di Yamamah, yaitu berlakukan larangan-larangan dan ritual-ritual tertentu di tempat tersebut. Nah, agar tempat tersebut itu terkesan tempat yang suci. Nah, itu tadi jawaban untuk saudari Mayasari. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu sebutkan pencapaian apa saja yang telah didapatkan oleh keempat khalifah setelah menjabat. Nah, izinkan saya untuk menjawab ya. Yang pertama itu Abu Bakar Asyidi 11 sampai 13 Hijriah. Nah, sebelumnya saya akan bacakan sedikit biografinya. Nah, nama beliau itu sebelum masuk Islam itu adalah Abu Kabah. Nah, kemudian diganti menjadi Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, beliau itu lahir 573 Masehi, artinya lebih muda 3 tahun dibandingkan Rasulullah. Abu Bakar sendiri berarti itu pelopor pagi hari, karena itu beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Kata As-Siddiq itu karena beliau selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Nah, gelar munculnya Abu Bakar, gelar ini muncul sejak Abu Bakar itu tampak pikir panjang langsung mempercayai peristiwa besar yang membuat gempar seisi Quraisy, Isra Mi'raj. Nah, selama 2 tahun 3 bulan kepemimpinan Abu Bakar, dia terdapat beberapa pencapaian. Yang pertama, menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, menyusun dan menulis mushaf Al-Quran, memberantas nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Nah, yang kedua itu ada Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah. Dia itu berasal dari suku Adi. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail. Dia itu lahir 4 tahun sebelum Rasul. Nah, dia itu masuk Islam di tahun kelima kenabiannya. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung nabi utamanya. Nah, tak heran bahwa secara fisiknya itu dia tegap dan kuat, wataknya itu keras, memberani, dan tidak kenal takut. Nah, selanjutnya pencapaiannya adalah pertama itu meluasnya daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Mencanangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali, gubernur, dan dewan negara. Nah, selanjutnya mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara. Yang terakhir mendirikan percetakan mata uang. Selanjutnya Utsman bin Affan 23 sampai 36 Hijriah. Nah, nama lengkapnya itu adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah.
yaitu masuk Islam atas ajakan Abu Bakar saat usianya 30 tahun. Nah, latar belakang keluarganya itu sangat terpandang, secara ekonomi itu sangat bercukupan, tetapi kepribadiannya itu sangat sederhana dan terkenal tak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam. Nah, Utsman itu mendapat gelar Zun Nurain karena menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, berurutan setelah salah satu meninggal. Nah, sebagai khalifah, beliau mendapat pencapaian yang terkenal, diantaranya menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusun dalam satu syaf, menertibkan tugas administrasi pemerintahan, membangun sistem militer angkatan laut, dan membangun bendungan. Nah, yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib 36 sampai 41 Hijriah. Nah, putra Ali ini putranya paman terdekat Nabi, yaitu Abi Thalib. Dia itu dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ali itu menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak karena saat itu usianya baru 10 tahun. Nah, prestasi Ali menjadi Khulafaur Rasyidin itu yang pertama menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India, mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah, mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap, memajukan ilmu nahwu atau bidang bahasa Arab. Nah, sekian jawaban yang dapat saya